wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada yang hadir hari ini? Ada. Semua lengkap ya? Ada yang lulus, ya kan? Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya apa yang menjadi niat kita hari ini kita terkabul. Ya, yuk, siapa ketua kelasnya? Pimpin doa ini. Sebelum belajar mereka dimulai. Hari ini kita akan membahas atau masuk dalam pelajaran bab apa itu judulnya? Iya. Siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Baik, nama-nama itu menunjukkan kekuasaan apa yang dimiliki oleh Allah, ya kan? Nah, namun dalam pelajaran ini kita tidak membahas 99 itu. Ya, ada berapa kita masuk Asmaul Husna? 99. Gimana kita bisa melihat Asmaul Husna itu? Berapa? Pernah nggak berpikir? Coba lihat tangan kamu dulu. Kalau dalam bahasa Arab ini apa berapa? Bahasa Arab bukan Romawi. 1 V berapa? 1 V itu gelap ya kan? Kan ini berparah 1 5 tadi. 1 2 3 4 5, 6, 7, ini kan? Ya kan? Ini kan? Berarti ini kan ya? Angkanya. Ya bang lah. Nah, kalau ini berarti jumlahnya berapa? 8. Yang kiri. Yang kanan ini sama ini, ya kan? Yang kiri mana duluan? P dulu atau P duluan? P dulu kan? Ya kan ya kan begini. P dulu baru E. P dulu baru 1. Ya, berarti 81 jumlahkan. Nah, sampai 8? Ya.
8, 9. Baru tahu ya? Berarti sebenarnya kalau setelah itu ada di tangan kita, ya kan? Jadi sahabat dulu itu sama Allah, ya itu masih positif. Pak, kenapa masih ada 99? Kenapa nggak 100? Kenapa harus dibatasi Pak? Ya, tentunya 99 itu sudah menjadi bukti begitu banyaknya kekuasaannya Allah. Lalu yang kedua, kenapa 99? Karena Allah itu suka dengan ayat kan? Nah, pada pelajaran kali ini yang mau kita bahas itu adalah yang pertama, apa itu? Al-Qawiyyu, ya, Al-Qawiyyu. Yang artinya apa? Kekuatan di atas segalanya. Kira-kira selain Allah di muka bumi ini apa yang kita anggap itu paling kuat? Apa sih? Selain Allah, kira-kira apa yang kita anggap di muka bumi ini yang paling kuat? Ya, apa? Kalau cerita apa jadi? Yang paling kuat? Gak ada ya? Dan contohnya? Enggak. Ya. Nah, berarti kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini itu masih kalah dengan kekuatannya Allah. Karena ada yang itu. Tidak ada yang melebihi kekuatannya Allah. Apa yang kita anggap hebat di dunia ini itu masih kalah dengan kekuatannya Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak bilang kun, jadi maka payakun. Dalam surah Yasin terakhir, ya, kun payakun. Jadi maka jadi. Bukan berarti Allah itu tukang sihir, bukan berarti Allah itu dukun, bukan berarti Allah itu Allah itu magic, ya. Tapi Allah itu memang bagi dia itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Nah, tidak ada kekuatan. Jadi kalau Allah yang mempunyai kekuatan, maka mintalah kita kekuatan kepada. Kalau seandainya Bapak yang punya kekuatan di kelas ini, kira-kira kalau si Al butuh kekuatan, mintanya sama siapa? Sama siapa? Sama Bapak kan? Karena Bapak yang mempunyai kekuatan. Nah, dalam hal di keduniaan, ya, di alam semesta ini, yang paling mempunyai kekuatan paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kekuatan. Kapan kita minta kekuatan? Ketika kita sedang melakukan musibah, ya Allah berikanlah kekuatan. Ketika kita sedang lemah, sakit, ya kan, ya Allah berilah aku kekuatan. Ketika kita mau menghadapi sesuatu yang berilah misalkan, berilah kasih kekuatan. Karena yang paling mempunyai kekuatan terbesar itu adalah Allah. Maka Allah kekuatannya kepada Allah. Jangan ragu, ya, jangan sampai kita terjerumus. Karena kita sudah tahu bahwa Allah yang memiliki kekuatan tertinggi. Tapi kita minta tolongnya sama siapa? Sama dukun, sama orang pintar. Ya, minta dulu sama Allah. Karena Allah punya segalanya. 99 asmaul husna itu menunjukkan kelengkapan dan kesempurnaannya Allah. Jadi minta. Allah maha ini, Allah maha ini, maka minta sama ini. Ya, itu. Nah, asmaul yang selanjutnya kita bahas adalah tentang Al-Qayyum. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Berarti Allah sendiri kalau ada kawannya. Dia nggak perlu siapa-siapa. Dalam menciptakan alam semesta juga Allah nggak perlu siapa-siapa. Nggak perlu bantuan malaikat, nggak perlu bantuan apa. Enggak. Ya. Kalau itu berdiri sendiri, dia tidak perlu bantuan orang lain. Dia tidak perlu bantuan makhluk. Ya, dia memang berdiri sendiri. Nah, itulah kekuatan Allah yang betul. Dia nggak perlu bantuan, nah kita masih perlu bantuan. Sehat kita, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita, maka sia-sia. Paham ya? Jadi Allah dalam menciptakan itu alam semesta ini yang seisinya ini semua diciptakan dalam
sendiri. Bahasanya lebih apa? Tidak usah dikaji. Yang namanya Allah yang masih segalanya, bagaimana penciptaannya, kan tahu. Ayo, ibarat lagi. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau kita tanah, apalagi kata Allah, manusia itu diciptakan dari saripati tanah yang busuk. Kira-kira kalau saripati tanah yang busuk tanah apa? Tanah yang kotor atau comberan. Di tempat kita juga ada tanah, tapi nggak yang busuk kan? Bisa kita di situ main, ini saripati tanah yang busuk, tanahnya gimana? Tanahnya itu busuk. Dari situlah penciptaan manusia. Kenapa Allah ciptakan manusia dari saripati tanah yang busuk? Supaya manusia itu tidak sombong. Dikali tanah. Cantik, putih, muka bersih, itu tak. Ketika nanti mati, membusuk, menyatu kembali dengan tapi kenyataannya banyak sombong, banyak yang banyak yang sombong. Itu dia. Nah, namun sekarang yang juga kan juga bayangin, kita aja manusia yang bisa menciptakan suatu robot. Robot itu terbuat dari mesin, dari apa namanya, bahannya besi mungkin, logam mungkin. Tapi robot itu ada masanya, dia pasti akan rusak, ya, itu rusak mana? Bagian dulu rasif, pasti robotnya akan rusak, ya. Nah, sedangkan manusia tidak. Ketika manusia menciptakan boneka-boneka dari atomnya pun juga akan rusak. Begitu aja. Tapi Allah menciptakan manusia dari tanah yang bisa seperti ini. Seperti ini apa? Tapi wangi apa? Dikasih rasa yang dikasih yang budi wangi. Iya. Dari tanah dan akan kembali kita. Paham? Apa bisa ada ya? Kita apa namanya es break dulu ya. Apa bentuk yang biasa kita dibuat? Aku angka ya. Oke. Seperti itu. Kita sedang rekam maka ya. Tepuk semangat versi AHA. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Aha aha aha, aha aha aha, semangat. Dan itu namanya enggak? Iya, yang harus lawan tuh. Dong, ding ding ding, gitu ya. Bisa? Bisa, tanya kan ya, kalau bisa. Oke, kita harus semangat, masih pagi lagi, masih pagi. Ya, masih pagi, masih perasaan kita untuk jam 6 pelajaran. Ya, tepuk semangat ala AHA. Oke, baik, kembali ya. Pelajaran asmaul husna ini juga sangat penting. Kenapa? Kita tidak diakui orang-orang yang beriman kalau kita tidak mengakui asmaul husna. Ya, apa asmaul husnanya? Kan ada nyanyiannya itu ya kan? Ya. Hafal? Hafal? Banyak berarti orang yang. Dan itu juga merupakan bagian daripada berzikir sama Allah kan? Oke, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Kais. Iya. Tolong hidupkan. Ya. Tolong hidupkan. Manusia itu sebelum dilahirkan ke muka bumi ini di mana posisinya? Kita manusia itu melewati berapa alam? Pertama alam rahim,
Alam kandungan. Di sini kita hidup tidak lama. Berapa? 9 bulan. Ya, 9 bulan atau 9 bulan 10 hari kalau orang bilang kan. Dan tinggal di rumah kita itu selama 9 bulan. Ya, kan gitu. Launching lah kita. Ya. Dunia lah kita. Nah, kita sedang hidup di tahap terakhir. Artinya setelah ini kita bakal mati. Ya kan? Dari alam azali sebelum manusia itu masuk ke dalam perut mak kita, ada namanya zaman azali. Di situlah berkumpulnya para ruh-ruh. Semua ruh kumpul di situ. Lantas ketika ada mama yang hamil, ya ibu yang hamil, lantas dipanggil lagi. Wahai ruh, kira-kira begitu pesannya. Wahai ruh, engkau akan ditiupkan ke dalam perut seorang wanita yang sedang hamil, yaitu ibu. Ibu Sutini. Ada Sutini mengatakan, Ibu Sutini ya, nanti kamu lahir dengan jenis kelamin laki-laki, nanti kamu akan menjadi orang yang sukses, nanti kamu mati juga. Itu udah ada perjanjiannya. Kan? Nah, sebelum kamu saya tiupkan ke dalam ruh seorang ibu yang hamil, ingat siapa Tuhanmu? Allah, Tuhan. Siapa namamu jika pada nama jika siapa nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tanya kau apa kiblatmu, maka jawaban kiblatmu adalah Ka'bah. Dan jika tanya apakah kitabmu, maka kitabmu adalah Al-Quran. Jika tanya siapa saudaramu, saudaramu itu kaum muslimin dan muslimah. Oke, ingat ya. Tuh, ingat ya. Ini sudah selesai. Tiupkanlah. Masih masuk. Berapa hari? Itu biasanya 3 bulan 4 bulan masuk. Masuk ya, berdekat. Ya, Allah yang memiliki. Nah, lahir ke muka bumi ini. Nah, nanti ketika mati itu tanya lagi. Ketika meninggal lagi, ya, begitu nanti mati dikuburkan. 7 langkah orang yang menguburkan itu tinggi dari makinya. Datanglah malaikat yang menanyakan pertanyaan Allah kembali. Sebelumkan, Faiz, Marah buka. Siapa Tuhanmu? Ajar, bang. Kenapa? Karena yang menjawab itu bukan mulut kita. Yang menjawab itu adalah amal ibadah kita. Kalau sekarang ditanya, anak saya mandi, ya kan? Siapa Tuhan kita, nak? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama kitab kita, nak? Al-Quran. Apa kitab kita, Ka'bah Baitullah. Siapa nabi kita, nak? Nabi Muhammad. Siapa saudara kita? Orang-orang Islam. Nanti, gak usah kelas 5. Nah, TK baru masuk pun pandai. Tapi ingat, yang menjawab itu bukan mulut kita. Mulut kita dikunci, otak kita tak bisa berpikir. Yang menjawab amal ibadah. Jadi kalau amal ibadahnya baik, setelah dijawabnya, Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allahu Rabbi. Tapi kalau kita nggak punya amal ibadah, saya mau jawab, nggak ada. Pertanyaan gampang pun, apa kitabmu? Bisa jawab ya? Iya. Amal ibadah. Baik, Allah yang hidupkan. Segala sesuatu di muka bumi ini yang Allah menghidupkan. Pohon dari kecil tumbuh besar, Allah yang menghidupkan. Ya. Lagi, hewan dan sebelum lahir, Allah yang kasih kehidupan bagi mereka. Allah yang menghidupkan. Tidak ada manusia lain yang menghidupkan. Gak ada manusia yang membuat manusia, gak ada. Komputer gak membuat komputer, manusia gak membuat manusia. Tapi manusia ada yang ingin mencoba membuat manusia, padahal padanya gagal. Nah, ini ada dulu, namanya ada eksperimen. Eksperimen itu artinya percobaan. Jadi orang-orang barat itu nggak percaya kalau orang yang sudah meninggal itu
dua, ya kan? Dua, cari. Meninggal itu urusan dunia, urusan siklus orang mati, ya udah mati. Mereka nggak percaya dengan itu. Kenapa? Mereka nggak percaya dengan yang namanya ruh. Ya, manusia bergerak itu karena ada kekuatan alam, bukan karena ruh. Jadi pada saat itu ada manusia dimasukkan ke dalam toples, dimasukkan ke dalam ruangan kaca. Kacanya itu kalau diledakkan buminya di sana, kacanya pecah. Didesain kacanya itu wow, kan itu. Jadi sudah selesai, dimasukkan manusia ke situ, pakai oksigen dia. Nah, kaca itu ditutup. Rapat tidak ada bisa masuk sama sekali dalam kaca itu. Ya, tutup. Nah, udah tebal itu kan, ingat ya, kaca tadi kalau diledakkan bom pun akan pecah kacanya. Ya, nah ketika sudah selesai semua, tipu di luar. Oke. Lantas yang di dalam toples tadi menembakkan pistol ke kepalanya. Atau dia suruh mati. Begitu ditembakkan, jeder. Kaca tadi, toples tadi, kaca yang pada di yang tadi katanya kena juga meledak, tiba-tiba kacanya bentet. Oh bentet. Bentet itu pecah. Nah itu bentet. Nah, berarti kalau kaca bentet menandakan ada rongga kan itu. Disitulah mereka pembuktian. Artinya orang yang meninggal itu begitu keluar, begitu mati, ruhnya pulang sama Allah kan, tidak di badan aja. Nah mereka nggak percaya itu. Kalau ketika orang yang menembakkan, jeda, ya kan langsung kaca yang setebal itu tiba-tiba bertes. Gitu. Artinya dia mengenal sama Allah, ya kan? Dia nggak percaya dengan diri Allah. Kalau dia tidak percaya dengan Allah sama Allah, itu lagi. Ya. Allah yang maha menghidupkan dan Allah juga yang maha memati. Tapi yang terakhir apa itu? Al-Baqi. Apa artinya? Nanti pada hari kiamat, ya Rais, nanti pada hari kiamat dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akan dibangkitkan lagi. Seperti jamur yang tumbuh dari tanah. Kira-kira berapa banyaknya manusianya? Banyak kali lah. Banyak kali. Kali 1 triliun aja kalau satu nabi 25 triliun orang. Ya kan? Nanti dibangkitkan lagi. Kita yang mati nanti duluan, nenek kita dulu, kayak kita yang sudah meninggal, nanti akan dibangkitkan lagi balik, muncul bersama kita. Yaitu ditemukan di satu tempat yang matinya pada masa. Disitulah kita akan dikumpulkan kembali, dan di situ kita tidak saling mengenal. Mama ada. Oh wah ada. Kenapa? Karena pada saat itu adalah hari di mana ya Yasin ada itu. Yang ada mimar qadina ada mau'ada rahman wa taqal mursalun kan itu namanya namanya sakta. Sakta itu artinya ketika orang dibangkitkan dari kuburan kemudian akhir ketika dia tidur dalam kuburnya dengan nyaman tiba-tiba dibangkitkan itu kaget ya. Nah disitulah hari dimana pada saat itu ruh-ruh sedang paniknya setengah mati. Kenapa? Karena hari itu akan adanya penimbangan, perhitungan dan pembalasan amal ibadah. Maka yang mampu sekolah zaratin maka yang mampu sekolah zaratin syarai ya maka sekecil apapun dan sebesar apapun amal ibadah itu akan dikasih balasannya. Nah, kita ditimbang, timbangan wajib enggak ada timbangan yang muncul di sini. Kita juga akan dihadapkan dengan seperti macam layar lebar. Nanti kesalahan-kesalahan kita itu akan dimunculkan dalam layar. Ya, yang dari orang, yang melempar ayat orang, dan yang dikabut dan orang. Itu semuanya kita masuk semua. Dan kita nggak bisa nyala.
ketika selama ini kita berbuat dosa itu, berbuat salah itu, nggak ada yang mati ya. Tapi nanti ada yang munculkan. Dia membangkitkan kembali. Nah, orang yang akan selamat, yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi, apa orang-orangnya? Ya, nanti ada kehidupan yang kekal. Ya, sudah mati nanti kita dibangkitkan kembali, setelah kita diazab atau kita masuk dalam surga, dan disitulah kita kekal selama-lamanya. Nggak ada mati-mati lagi. Semua bakal masuk surga, Pak? Iya. Semua bakal masuk surga? Iya. Tapi mampir dulu ke yang mampir, yang nggak mampir juga ada. Kalian mau mampir juga? Jangan mampir, kita persiapkan. Ya, dosa itu mahal, neraka itu mahal, surga itu murah. Kenapa begitu, Pak? Kalau kita mau minum minuman keras, mau mabuk-mabuk, beli minumannya berapa? Mahal kan? Ada 50.000, ada 100.000, ada 30.000, mahal. Kalau kita mau ngapain orang, mahal. Kalau kita mau berbuat dosa, mahal. Tapi kalau kita berbuat baik, murah. Suruh ngapain? Ibadah doang kan murah. Karena nggak bayar. Kan ibadah bayar. Satu. Cari pahala yang lain. Jadi kalian ke situ. Jalan itu. Saya ke situ ada paku mungkin, ada sampah mungkin. Ambil sampah itu ke pinggir kalian kalau sampah. Dan nilai pahala dan pahala. Banyak pahala, makanya surga itu murah, neraka itu mahal. Oke, baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Ada 4 yang kita bahas, ya. Walaupun sebenarnya ada 99 Asmaul Husna. Oke, mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. Oke, ya. Dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.